Heboh, sawadikap para kaum barbar. Sekian lama konflik Israel dan Palestina tak kunjung mereda, hingga sampai banyak kejadian ajaib yang menyelimuti konflik tersebut. Ya, janji Allah itu memang nyata untuk memberikan kemenangan pada Palestina seperti yang difirmankannya. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Nah, berikut tanda-tanda kekuasaan Allah di konflik Palestina dan Israel. 1. Selamat dari perang. Cerita ini bermula ketika seorang pejuang Palestina yang menderita luka memasuki RS As-Shifa. Dokter yang ada saat itu memeriksanya menjadi kaget karena menemukan sepotong proyektil peluru di sakunya. Dokter terkejut bahwa timah panas tidak dapat masuk di jantung pejuang karena buku doa dan Al-Quran selalu ada di saku mereka. Buku yang berisi kumpulan doa itu benar-benar berlobang, namun Al-Quran sebagian besar masih utuh meskipun beberapa sampulnya rusak. Anehnya, proyektil itu telah pecah menjadi potongan-potongan di saku baju pejuang itu. Kejadian tersebut benar terjadi dari kesaksian Dr. Hisam Az-Zakha. 2. Peringatan. Seorang mujahidin Palestina menuturkan kisah aneh lainnya, yaitu saat bertugas di wilayah Jabar Al-Rais dan dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah tersebut. Sejumlah mujahidin lainnya melihat isyarat yang ingin disampaikan burung merpati tersebut. Para mujahidin langsung berlindung di tempat perlindungan mereka saat merpati melintas, dan benar saja dugaan mereka. Tidak lama kemudian, bom Israel datang dan menghancurkan wilayah tersebut. Namun, para mujahidin berhasil selamat karena mereka telah menemukan tempat untuk berlindung. 3. Azab. Baru-baru ini beredar tentara Israel memasuki ruangan jenazah tentara Israel. Ia berkali-kali menutupi hidungnya saat ingin memasuki. Dikutip dari FIFA.com, Kolonel Zionis itu mengatakan pihaknya mempunyai masalah dalam menjaga jenazah tentara Israel karena mereka mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Padahal belum 1 hari pun berlalu sejak mereka dibunuh. Kejadian itu mengingatkan kisah kematian Abu Lahab yang tidak ada satupun orang yang memakamkan jenazahnya lantaran mengeluarkan bau yang tak sedap. Sehingga saat penguburannya masyarakat menggunakan kayu untuk memasukkan jenazah itu ke liang lahat. Berbeda cerita dengan kejadian baru-baru ini yang dialami petugas Mercy Indonesia di Gaza. Fikri Rofiul Haq selaku relawan Mercy Emergency Rescue Committee atau disebut Mercy Indonesia di Palestina membagikan kisahnya saat mencium aroma wangi dari jenazah seorang warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel. Jenazah itu bernama Mustafa, pria Palestina berusia 16 tahun. Dia mengatakan baru pertama kali pegang jenazah yang meninggal syahid. Selama ini tim Mercy hanyalah mendokumentasi dan tidak pernah memegang atau membawa atau menggendong. Namanya adalah Mustafa, umur 16 tahun. Tadi saya baru memegang jasad beliau, Masya Allah sekali. Wangi yang keluar dari tubuh seorang syuhada. Fikri mengatakan wangi yang dihasilkan dari jenazah tersebut menyebar memenuhi area sekitar. Bahkan dia sempat meletakkan telapak tangannya di jenazah Mustafa untuk memastikan wangi yang dihirupnya. Awalnya jenazah itu diletakkan di trotoar jalan, kemudian diangkut mereka ke meja dan wanginya langsung menyebar. Fikri mengungkapkan aroma wangi tersebut terhirup tidak henti-hentinya sehingga banyak orang yang mendatangi jenazah Mustafa untuk memegangnya. 4. Mati 1000, lahir 3000. Nah, pastinya kita sering mendengar peribahasa mati 1, tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih tepatnya adalah mati 1000, lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza tahun 2008 hingga 2009 tercatat 1412 warga Gaza meninggal, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hamam Nisman
Direktur Dinas Hubungan Sosial pada Kementerian Kesehatan Palestina mencatat dalam kurun waktu yang sama, lahir juga 3.700 bayi di Gaza. Faktanya, yang menjadi korban umumnya perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel karena perempuan akan terus melahirkan bayinya. Anak-anak akan tumbuh besar dan sebagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Kejadian-kejadian macam itu akan terus berlangsung setiap tahunnya. Dan mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir dari Allah. 5. Bencana. Setelah menyerang dan membombardir Gaza, Israel pada 15 Oktober kemarin diterjang banjir besar dan badai pasir. Sejak hari Minggu, 15 Oktober 2023, curah hujan yang lebat melanda Israel dan sekitarnya. Banjir besar pun tak terhindarkan mengakibatkan genangan air yang meluas di seluruh kota, terutama di Tel Aviv dan Herzliya. Akibat cuaca yang buruk itu, memaksa operasi militer darat Israel di jalur Gaza kemarin sempat tertunda. Pasalnya, hal itu akan mempersulit pilot pesawat dan operator drone untuk melakukan operasi udara yang akan mendukung pasukan darat Israel. Nah, jadi gimana Bor? Pendapat kalian tentang keajaiban-keajaiban dalam konflik Israel dan Palestina? Silahkan kencerotkan kalian ke tentara Israel di kolom komentar.